Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Jangan lupa kita awali dengan Bismillah pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Novianto. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Kudus, Fakultas Usuluddin Tasawuf Psikoterapi. Kali ini saya akan mencoba memaparkan apa sih yang dimaksud dengan anoreksia nervosa dengan referensi jurnal, yaitu dengan judul jurnal Gangguan Makan, Anoreksia Nervosa dan Bulimia Nervosa pada Remaja. Tapi pada kesempatan hari ini saya akan lebih cenderung kepada gangguan makan anoreksia nervosanya. Oke. Dari Heti Krisnani, kemudian Meilani Budiarti Santoso, dan Destin Putri. Langsung ya. Kita lihat abstraknya dulu, teman-teman. Pada masa remaja merupakan masa perubahan dramatis pada diri seseorang. Maksudnya adalah perubahan yang sangat signifikan. Terus salah satu perubahan yang terjadi adalah perubahan komposisi tubuh. Ini maksudnya itu bisa gemuk atau langsing ya, maksudnya ya kurus gitu. Terutama akumulasi lemak tubuh pada remaja putri. Mengapa di sini teman-teman abstraknya ini menyinggung pada remaja putri? Kita lihat lagi ya nanti ya. Dengan adanya akumulasi lemak tubuh tersebut, ada anggapan bahwa mereka tidak memiliki tubuh semenarik yang diinginkan. Nah, ini dia teman-teman alasannya. Mengapa anoreksia ini sering terjadi pada remaja putri? Karena bahwa mereka beranggapan itu tidak memiliki tubuh semenarik yang diinginkan. Hal ini akan mendorong remaja putri mencari jalan keluar agar memiliki tampilan fisik yang ideal, yang mereka inginkan ya, tentunya saja ya. Salah satunya adalah dengan melakukan perubahan kebiasaan pola makan atau kebiasaan makan yang umumnya menyimpang. Kebiasaan makanan yang tidak benar itu akan mengakibatkan terjadinya gangguan makan atau eating disorder yang dapat berdampak buruk bagi remaja. Ya, terus lanjut. Gangguan makan, pendahuluannya ya. Gangguan makan merupakan kondisi psikiatrik. Ya, sulit juga ya. Dengan akibat psikologis dan medis yang serius. Maksudnya seperti itu. Gangguan makan seperti anoreksia nervosa atau singkatannya AN dan bulimia nervosa, bisa disingkat BN, merupakan penyakit kronis. Kronis ini berarti penyakit yang parah ya termasuk parah, yang didefinisikan sebagai gangguan perilaku makan dan perilaku dalam mengontrol berat badan. Seperti itu. Kemudian diketahui jumlah pasien dengan gangguan makan telah meningkat secara global sejak 50 tahun yang lalu. Berarti 50 tahun lalu itu gangguan makan itu meningkat ya. Di Amerika Serikat dilaporkan 1 hingga 2 juta wanita memenuhi kriteria diagnosis untuk BN. BN ini tadi bulimia nervosa, dan 500.000 wanita memenuhi kriteria diagnosis untuk AN. AN itu Academy for Eating Disorder, atau bisa disebut yang tadi anoreksia nervosa, AN ya. Peningkatan ini berkaitan dengan kesadaran ekstrim tentang berat badan dan tampilan fisik kebanyakan di kalangan generasi muda ya. Itu tadi di negara mana tadi? Amerika Serikat ya? Ya, Amerika Serikat, betul. Kemudian penelitian internasional tentang gangguan makan menunjukkan 1% dari remaja wanita di Amerika Serikat menderita AN, sedangkan 4%-nya menderita BN. Ya, sebanyak 1,2% anak sekolah di Kairo dan 3,2% anak sekolah di Iran menderita BN. Dari sumber Edquiz tahun 2009. Ya, itu contoh-contohnya tadi. Maksudnya terjadi di beberapa negara di dunia. Menurut Fairbrun ya, dalam WHO 2006 sejak 1980-an terjadi peningkatan prevalensi gangguan makan dalam populasi Asia
Sejak belakangan ini terdapat peningkatan fenomena ini di kalangan wanita muda Singapura. Ya. Di Singapura sendiri, prevalensi wanita muda yang berisiko untuk menghadapi gangguan makan ialah sebanyak 7,4%. Ya, pada tahun 2006. Satu media di Singapura pada tahun 2007 melaporkan jumlah remaja dengan gangguan makan semakin meningkat sebanyak 6 kali lipat sejak tahun 2002. Wah, ini tingkatannya berarti cukup signifikan juga teman-teman. Singapura General Hospital menyatakan sebanyak 140 kasus gangguan makan dilaporkan setiap tahunnya. Ya. Terus kemudian ini dia nih. Anoreksia nervosa dan bulimia nervosa, ya. Mari kita bahas, kita paparkan. Anoreksia nervosa atau singkatannya AN adalah gangguan pola makan yang cara membuat dirinya tetap merasa lapar, atau bahasa Inggrisnya, bahasa lainnya itu self-starvation. Biasanya terjadi pada remaja wanita, ya, yang tengah menginjak bangku SMU atau dalam sederajatnya sekolah menengah umum, SMA, MA, seperti itu teman-teman ya. Adapun tujuannya ini ya, tujuan dari AN atau anoreksia nervosa itu adalah agar mereka memiliki penampilan fisik yang ramping dan menarik perhatian lawan jenisnya. Oh, ya. Jadi seperti itu teman-teman. Anoreksia nervosa yaitu sebuah gangguan makan yang ditandai dengan penolakan untuk mempertahankan berat badan yang sehat dan rasa takut yang berlebihan terhadap peningkatan berat badan akibat penceritaan diri yang menyimpang. Jadi intinya ini citra diri. Kemudian penceritaan diri pada penderita AN dipengaruhi oleh bias kognitif atau pola penyimpangan dalam menilai sesuatu situasi. Ya. Terus ini ada sedikit saya akan menjelaskan bulimia nervosa. Ya, berbeda dengan AN tadi. Ini BN-nya itu adalah gangguan pola makan yang ditandai dengan usaha untuk memuntahkan kembali secara terus-menerus apa yang telah dimakan sebelumnya. Yang kalau tadi AN itu adalah menahan rasa lapar karena ingin penampilan yang ideal. Kalau yang BN ini untuk memuntahkan kembali apa yang telah dimakan. Terus sebuah kelainan cara makan yang terlihat dari kebiasaan makan berlebihan yang terjadi secara terus-menerus, ya. Sering terjadi pada wanita. Kelainan tersebut biasanya merupakan suatu bentuk penyiksaan terhadap diri sendiri. Jadi antara AN dan BN ini itu sifatnya penyiksaan diri sendiri. Maksudnya dalam artian membuat diri sendiri itu tersiksa gitu loh. Ya, kita tidak makan, terus habis itu kan yang AN itu kan tidak makan. Terus kalau yang BN itu yang makan itu udah dimuntahkan kembali kan, sama-sama menyiksanya gitu. Nah, terus yang paling sering dilakukan lebih dari 75% orang dengan BN, bulimia nervosa, adalah membuat dirinya muntah. Kadang-kadang disebut pembersihan atau puasa serta penggunaan laksatif, enema, diuretik, penggunaan obat pencahar sehingga dapat merangsang seseorang menderita bulimia untuk memuntahkan makanan yang telah dimakan dan olahraga yang berlebihan untuk merupakan ciri umum ya. Terus pekerja sosial pada menderita gangguan makanan. Nah, ini karakteristik utama praktek pekerjaan sosial adalah mengadakan perubahan situasi atau menghadapi permasalahan manusia di mana pekerja sosial atau social worker yang melakukan tugas tersebut. Dalam melakukan tugasnya, seorang pekerja sosial perlu memiliki pengetahuan, nilai, dan keterampilan yang diperlukan untuk membantu orang atau klien mencapai perubahan yang diinginkan. Jadi itu gambarannya sepertinya psikiater ini. Jadi menangani bagian anoreksia dan bulimia. Ya. Kemudian pekerjaan sosial adalah profesi pertolongan kemanusiaan yang bertujuan utamanya adalah membantu
keberfungsian sosial individu, keluarga, masyarakat dalam melaksanakan peran-peran sosialnya. Nah, para pekerja sosial memiliki seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai pertolongan yang diperoleh melalui pendidikan perguruan tinggi. Jadi teman-teman, menjadi pekerjaan sosial ya, itu tidak sembarangan. Mereka itu sudah dilatih dan mempelajari seperangkat pengetahuan yang berkaitan dengan psikologi, mungkin ada biologinya juga, karena ini sangkutannya dengan pencernaan makanan atau kehidupan ya, kehidupan seseorang makhluk hidup, yaitu manusia. Kemudian ini misalnya kedokteran dan pendidikan. Pekerjaan sosial terlibat dalam menjalankan program-program pembangunan nasional. Namun demikian, berbeda dengan kedokteran yang berpendidikan concert dengan pembangunan sosial. Pekerjaan sosial itu lebih memfokuskan diri kepada pembangunan kesejahteraan sosial. Jadi seperti itu teman-teman. Next ya, bagaimana sih metodenya? Nah, metodenya ini maksudnya penanganan dari AN dan BN tadi. Nah, artikel ini disusun dengan menggunakan kajian literatur dan dokumen, yaitu literatur berupa buku-buku, makalah, ataupun jenis-jenis tulisan lainnya yang juga kajian terhadap berbagai macam dokumen yang terkait dengan topik gangguan makan, anoreksia nervosa, dan bulimia nervosa pada remaja diangkat dalam artikel ini. Ya, pembahasannya ya. Ketika memasuki masa remaja, khususnya masa pubertas, remaja menjadi sangat concern atas pertambahannya berat badan, terutama remaja putri, karena mereka mengalami pertambahan jumlah jaringan lemak, sehingga mudah untuk menjadi gemuk apabila mengkonsumsi makanan yang berkalori tinggi. Pada kenyataannya, kebanyakan wanita ini terlihat langsing dan kurus karena beranggapan bahwa menjadi kurus akan membuat mereka bahagia, sukses, dan populer. Nah, menurut pandangan Erikson, seorang ahli, seorang remaja berada pada tahapan masa kritis identitas. Ya, hal ini mendorong remaja untuk mencari jati diri. Caranya dengan mewujudkan keinginan agar menjadi seseorang individu yang sempurna secara intelektual, kepribadian, maupun dalam penampilan fisiknya. Untuk mendapat tampil menawan dan menarik hati bagi lawan jenis, maka salah satu upayanya adalah berusaha memiliki tubuh yang ideal, misalnya dengan mengatur pola makan. Namun seringkali para remaja yang dihantui oleh kekhawatiran maupun kecemasan bahwa ia akan mengalami kegagalan dari usaha tersebut. Terus anoreksia nervosa adalah suatu gangguan yang ditandai oleh penurunan berat badan yang disengaja, yang dimulai dan atau dipertahankan oleh pasien. Anoreksia nervosa merupakan suatu gangguan makan yang ditandai oleh gangguan citra tubuh dan membatasi jumlah makanan dengan sangat ketat. Faktor-faktor sosiokultural, tekanan yang berlebihan pada wanita muda untuk mencapai standar kurus yang tidak realistis. Faktornya itu yang pertama. Yang kedua, faktor psikologis. Ini ada beberapa poin. Agar poin A, diet yang kaku atau sangat membatasi dapat mengakibatkan berkurangnya kontrol yang diinginkan dengan pelanggaran diet, yang diikuti dengan pelanggaran diet dan menghasilkan makanan berlebihan yang bersifat bulimik. Yang berikutnya, ketidakpuasan pada tubuh memicu dilakukannya cara-cara tidak sehat untuk mencapai berat badan yang diinginkan. Terus yang poin C, merasa kurang memiliki kontrol atas berbagai aspek kehidupan selain diet. Yang berikutnya adalah faktor keluarga. Keluarga dari pasien gangguan makan seringkali memiliki karakteristik yang sama, yaitu adanya konflik, kurangnya kedekatan dan pengasuhan, serta gagal dalam membangun kemandirian dan otonomi pada diri anak perempuan mereka. Dari perspektif sistem keluarga, gangguan makan pada anak perempuan dapat memberikan keseimbangan pada keluarga yang disfungsional dengan mengalihkan perhatian dari masalah keluarga
ataupun masalah pernikahan.